Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, di hari yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah secara online. Mari teman-teman kita siapkan hati sebelum memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, bahwasanya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh bersekutu, hari ini kami boleh memuji-Mu, hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan atas setiap kami. Sekalipun Tuhan kami terbentang oleh jarak Tuhan, biarlah roh kami boleh menyatu untuk kami bersepakat hanya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan suara-suara untuk Tuhan oleh kita. Allah yang
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu ini bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pembicara kami Bapak, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau bukan bumi. Shalom rekan-rekan Goja United yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Dan saat ini kita akan kembali membicarakan tema yang mungkin selama ini dalam beberapa waktu sudah dibahas, yaitu tentang pertumbuhan rohani. Dan saya percaya ketika kita berbicara tentang pertumbuhan rohani dan ketika kita membaca Alkitab, saya sangat percaya bahwa setiap orang Kristen yang sejati itu pasti dan harus bertumbuh. Dan tentu saja ada begitu banyak khotbah-khotbah ataupun pengajaran-pengajaran yang banyak berbicara tentang pertumbuhan rohani ini. Dan seringkali kita berbicara tentang pertumbuhan rohani ini dibahas tentang mengapa atau bagaimana seseorang itu bertumbuh secara rohani, atau arti penting daripada pertumbuhan rohani itu sendiri. Tetapi mungkin masih sedikit ya, ada banyak khotbah yang membicarakan tentang parameter tentang pertumbuhan rohani. Maksudnya adalah ketika seseorang itu dikatakan bertumbuh secara rohani, maka harus ada satu standar, harus ada sebuah ukuran, ada sebuah parameter, sehingga seseorang itu dikatakan dia bertumbuh secara rohani. Nah, pada saat ini saya ingin membahas bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian tentang apakah parameter daripada pertumbuhan rohani itu. Saya akan mengajak rekan-rekan untuk membaca dua ayat, yaitu yang pertama di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Suratan Petrus yang kedua, atau 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian, 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Kalau kita mencermati 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7, dengan jelas kita melihat ada semacam progres yang dituliskan oleh Rasul Petrus tentang kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen. Dan kita bisa melihat yang pertama di dalam pasal yang ke-5, Rasul Petrus memulai dengan iman, dan kemudian dari iman itu harus ditambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan itu kesalehan, dan yang terakhir yang sangat menarik adalah Petrus mengatakan kepada kesalehan harus ditambahkan kasih akan saudara-saudara, dan yang terakhir adalah kasih akan semua orang. Jadi kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7, maka saya boleh menggambarkan bahwa pertumbuhan rohani itu dimulai dari faith, dimulai dari iman, dan kemudian berkembang terus, ditambahkan terus, dan puncak terakhir yang dicapai oleh orang-orang percaya yang bertumbuh ini adalah kasih. Di mana kasih yang tertinggi adalah kasih kepada semua orang. Jadi dari 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai dengan ke-7 memang ada beberapa macam parameter yang boleh dipakai, tetapi saya mengatakan bahwa parameter tertinggi yang boleh dipakai atau dikenakan untuk menilai apakah seseorang itu bertumbuh atau tidak secara rohani adalah kapasitas dan level atau kualitas kasihnya. Apakah orang tersebut sudah mengasihi, apakah orang tersebut sudah memiliki kapasitas dimensi level kasih yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Satu ayat yang lain sebelum kita membahas inti daripada pembicaraan kita adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, satu ayat yang sangat terkenal. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 kita membaca di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kita pasti semua sudah sangat familiar dengan 1 Korintus 13, yaitu pasal yang berbicara tentang kasih, tentang bagaimana Paulus menggambarkan tentang kasih. Tetapi yang menarik di dalam ayat ke-11, di dalam perikop tentang kasih itu, Paulus mengatakan berbicara tentang kanak-kanak dan berbicara tentang kedewasaan. Berbicara tentang bagaimana Paulus mengatakan bahwa ketika aku seperti anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak, dan ketika aku menjadi dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Dan yang sangat menarik bahwa kata anak-anak dan dewasa ini kemudian ditempatkan di dalam konteks yang berbicara tentang kasih. Jadi menurut saya sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam suratannya tadi, maka menurut saya Paulus juga memiliki konsep yang sama. Bahwa seseorang itu dikatakan bertumbuh, seseorang itu dikatakan dewasa, dikatakan mature di dalam Tuhan, itu diukur dari dimensi kasih, dari kapasitas kasih, dari jenis kualitas kasih yang ada di dalam dirinya. Sehingga pertanyaannya atau renungannya pada sore hari ini adalah, lalu bagaimanakah kasih atau macam kasih seperti apakah yang dapat diukurkan kepada kita sehingga kita ini kemudian dapat dikatakan bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara rohani, dan kemudian menjadi dewasa dalam rohani. Saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat satu tulisan dari seorang tokoh di dalam sejarah gereja. Mungkin rekan-rekan sekalian mungkin tidak banyak ya membaca tentang tulisan-tulisan yang kuno ini karena tulisan ini cukup klasik. Tapi tulisan ini sudah banyak dibahas oleh para pakar-pakar pertumbuhan spiritual atau pertumbuhan rohani, karena di dalamnya akan membantu kepada kita untuk mengukur sampai di manakah tingkat pertumbuhan rohani kita. Tokoh yang saya maksud adalah seseorang di dalam sejarah gereja yang merupakan, dia adalah seorang pengawas daripada biara atau kepala biara yang waktu itu ada di Perancis. Dan orang ini di dalam sejarah gereja dikenal sebagai Saint Bernard of Clairvaux. Nanti boleh mungkin kalau penasaran boleh di googling ya, boleh dicari ya, Saint Bernard of Clairvaux. Dia
hidup tahun 1090 sampai 1153, jadi sangat tua sekali, sangat klasik sekali. Tapi tulisannya yang menarik, salah satunya beliau menuliskan ada beberapa tulisan, ada beberapa buku, tapi yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, saya ingin mengupas sebuah buku yang ditulis dia dengan judul On the Love of God, tentang kasih Allah atau kasih kepada Allah. Nah, Saint Bernard of Clairvaux ini membedakan atau menjelaskan 4 tahapan kasih, 4 level kasih. Yang menurut saya kalau kita membaca ini berbicara tadi tentang bagaimana seseorang bertumbuh secara rohani atau bertumbuh secara spiritual. 4 jenis kasih yang dikatakan oleh Saint Bernard of Clairvaux ini saya ingin bagikan kepada kita semua supaya kita bisa melihat di dalam tahapan mana kira-kira kita berada. Yang pertama, Saint Bernard of Clairvaux mengatakan tahapan pertama dari kasih yang ada adalah, di dalam bahasa Inggrisnya dia mengatakan adalah love of self for self's sake, atau kalau diterjemahkan secara bebas adalah kasih kepada diri untuk kepentingan diri. Jadi kasih kepada diri untuk kepentingan diri. Nah, coba kita melihat satu ayat di dalam 2 Timotius 3 pasal yang ketiga, 2 Timotius 3, kita akan membaca ayat yang kedua. Love of self for self's sake, kasih kepada diri untuk kepentingan diri. Dan saya merasa bahwa kita nggak usah dijelasin tentang ini, kita semua pasti tahu bahwa kalau berbicara love of self for self's sake, menurut saya terjemahan bebasnya ya kurang lebih cinta yang berpusat pada diri kita sendiri. Mungkin saya boleh katakan cinta yang egois gitu ya. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat kedua dikatakan, Paulus mengatakan begini, di dalam ayat yang pertama dimulai, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian ayat kedua dia mendeskripsikan tentang manusia yang hidup pada akhir zaman. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terjemahan literal adalah mencintai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terjemahan yang lebih literal adalah mengasihi Allah. Jadi ketika Paulus menggambarkan, mendeskripsikan tentang manusia alamiah atau manusia yang hidup pada akhir zaman, menarik buat saya bahwa dia memulai dan menutup deskripsinya itu berkaitan dengan love. Yaitu yang pertama, dalam ayat kedua tadi kita sudah membaca bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Ya, manusia itu akan, tadi dikatakan love for self, dan kemudian mencintai uang, dan kemudian ditutup dengan tidak mencintai Allah. Jadi semuanya berkaitan dengan cinta atau berkaitan dengan kasih, yaitu kasih kepada diri, kasih kepada uang, dan tidak mengasihi Allah. Dan inilah tahap pertama daripada kasih yang dijabarkan oleh Bernard. Dan menurut saya ini adalah kasih yang banyak sekali atau umumnya ada di dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia pada umumnya memang mencintai atau mengasihi itu motifnya adalah karena dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada seseorang pengajar Alkitab yang mengatakan bahwa manusia lahir dengan sebuah kecenderungan merasa bahwa dirinya adalah pusat daripada segala sesuatu. Bahwa semua yang beredar, semua yang ada di sekelilingnya dia, entah itu orang tua, entah itu mungkin guru, entah itu gereja, mungkin ya dalam tanda kutip ya, dan ada banyak hal yang lain itu berputar dengan ego, dengan dirinya yang menjadi center. Dengan kata lain, love of self or self sake atau kasih yang natural ini adalah kasih yang dimiliki oleh manusia ketika dia lahir. Bernard mengatakan bahwa love of self di dalam level yang pertama dikatakan adalah is not the true love for ourselves, tetapi love for comfort, love for fame, love for attention for ourselves. Jadi sebenarnya kasih ini juga bukan kasih yang sejati, tapi kasih akan keinginan, akan kenyamanan, akan popularitas, ya, kemudian memperhatikan dirinya sendiri. Nah, saya hanya mengatakan bahwa di level-level tertentu kasih yang semacam ini tentu saja tidak salah,
ya, karena manusia dilahirkan dengan semacam itu, dengan kecenderungan semacam itu. Tetapi ketika kemudian seseorang itu beranjak kemudian mengenal Tuhan, dan di dalam perjalanan kehidupannya, kalau dia hanya memiliki satu jenis kasih ini, maka yang terjadi kehidupannya akan menjadi kacau, dan bukannya kehidupannya yang kacau, tapi juga akan membuat kekacauan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu Saint Bernard mengatakan bahwa kasih level 1 ini kemudian akan ditambahkan atau beranjak kepada level yang kedua. Level yang kedua mungkin berbeda dengan level yang pertama. Kalau level yang pertama saya katakan adalah kecenderungan manusia secara alamiah atau secara natural, dilahirkan memang memiliki keinginan untuk mencintai diri, dengan kemampuan diri sendiri, dengan kekuatan diri sendiri. Tapi kemudian ada satu peristiwa, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kemudian orang itu berjumpa dengan Yesus, orang itu kemudian berjumpa dengan Tuhan. Orang tersebut mengalami Allah dalam kehidupannya lewat peristiwa yang dinamakan kelahiran baru. Sehingga kemudian bagi orang-orang yang percaya, maka dia beranjak dari level 1 ke level yang kedua. Saint Bernard mengatakan level yang kedua ketika seseorang ini kemudian berjumpa dengan Tuhan atau mengalami Tuhan, dia mengalami jenis kasih yang kedua, yaitu love of God. Kasih akan Tuhan, dia belajar untuk mengasihi Tuhan. Tetapi yang menarik kemudian Saint Bernard menambahkan bahwa level yang kedua ini adalah love of God for the self-sake. Bahwa orang tersebut memang mengalami Allah, orang tersebut memang percaya kepada Yesus, orang itu betul-betul telah dilahirkan kembali. Tetapi orang tersebut kemudian mengasihi Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mengasihi Allah karena dia merasa bahwa Allah itu membawa benefit dalam kehidupannya, bahwa Allah itu memberi keuntungan kepada dia. Orang tersebut mengasihi Allah karena Allah mengasihi dia. Orang tersebut mengasihi Allah karena Allah memberkati dia. Nah, satu ayat saya katakan, mari kita membaca di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama. Mazmur 116 ayat yang pertama. Mazmur 116 ayat yang pertama dikatakan demikian. Mazmur 116, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saya ulangi lagi, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, jelas ayat ini dituliskan ada di dalam Alkitab dan ayat ini dituliskan oleh pemazmur. Oleh karena itu saya juga mengatakan bahwa jenis kasih yang semacam ini juga tidak sepenuhnya salah. Karena ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan, orang itu percaya kepada Yesus, tentu saja yang pertama, kenapa? Karena dia melihat ada sesuatu berkat, ada sesuatu keuntungan yang dia dapatkan ketika dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Mazmur tadi mengatakan, pemazmur dikatakan, aku mengasihi Tuhan. I love God. Why? Dikatakan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan Ia mendengarkan permohonanku. Dan saya katakan saya sudah berjumpa dengan banyak jenis-jenis orang Kristen yang hidup dalam level kasih yang semacam ini. Mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat antusias dalam melayani Tuhan, mereka sangat antusias mungkin dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam pujian, dalam aktivitas gereja. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah itu baik buat mereka. Allah memberkati mereka, mungkin Allah menyembuhkan mereka, Allah melakukan mujizat buat mereka. Tetapi yang kembali sangat menarik bahwa Saint Bernard di dalam ketajaman rohaninya mengatakan bahwa kasih yang semacam ini juga bukan kasih yang tertinggi. Mungkin bagi kita yang tidak terlalu tajam pengamatannya, mungkin kita cukup puas ketika melihat ada orang bersemangat membaca Alkitab, bersemangat dalam berdoa, bersemangat di dalam melayani, bersemangat dalam banyak hal aktivitas gereja. Mungkin kita merasa sudah, wah, orang ini bertumbuh secara rohani. Tapi Saint Bernard mengatakan, no, dia mengatakan ini baru level yang kedua. Dan saya katakan kembali lagi bahwa kasih yang semacam ini tidak salah, tetapi dalam perjalanan rohani kita tidak bisa tetap tinggal di dalam jenis kualitas kasih yang semacam ini. Kemudian di dalam perjalanan rohani kita, biasanya kita akan menjumpai satu momen atau satu peristiwa yang kemudian akan menghantarkan kita, atau beberapa orang mungkin memaksa kehidupan mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Biasanya ketika seseorang itu berjalan bersama dengan Tuhan, orang itu menempuh perjalanan rohani, kita tahu semua kalau kita sudah sekian lama mengikut Tuhan, bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang mujizat,
tidak selalu berbicara tentang berkat, tidak selalu berbicara tentang doa yang terjawab. Tentu saja dalam kehidupan kita ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali kesulitan, ada banyak kesukaran. Bahkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita pun kemudian mengalami ada satu perubahan yang buat beberapa orang itu negatif, tapi buat saya ketika nanti kita belajar dari pelajaran Saint Bernard tidak sepenuhnya negatif. Salah satu misalnya ada banyak orang yang kemudian di dalam pengalaman ziarah rohaninya, perjalanan rohaninya, kemudian mengalami peristiwa-peristiwa semacam ini, bahwa dia sudah berdoa kepada Tuhan, dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah berharap kepada Tuhan, dia begitu banyak mengharapkan sesuatu buat Tuhan, tetapi nothing happen, tapi tidak ada yang terjadi. Seakan-akan surga, langit menjadi tembaga, surga hening, Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan. Kalau di Mazmur dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, maka di dalam level-level tertentu dalam kehidupan kita akan kemudian mengalami satu pengalaman rohani di mana seakan-akan saya katakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan suara kita, Tuhan tidak mendengarkan doa kita, Tuhan tidak mendengarkan permohonan kita. Sehingga di dalam level ini, di dalam kondisi yang semacam ini, memang ada dua kemungkinan, bahwa orang tersebut kemudian mundur sedemikian mundur sehingga kembali ke level yang pertama, atau kemudian dia naik ke level yang lebih tinggi. Di mana level yang ketiga yang dikatakan Saint Bernard, kalau tadi yang pertama love of self or self-shake, kalau yang kedua adalah love of God for self-shake, jadi mengasihi Allah untuk kepentingan dirinya, maka level yang ketiga Saint Bernard mengatakan jenis kualitas yang ketiga adalah love of God for God shake. Mengasihi Allah untuk kepentingan Allah. Mengasihi Allah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan memberikan benefits kepada kita, walaupun itu ya dan amin, bahwa ya itu adalah benar, bahwa Tuhan tetap suka memberikan berkat, Tuhan suka memberikan mujizat, Tuhan tetap memberikan pertolongan. Tapi seperti saya katakan tadi, ada momen-momen di mana diizinkan dalam kehidupan kita ketika kita tidak mengalami itu. Buat saya ini ada sebuah pembelajaran yang penting, sehingga kita belajar untuk mengasihi Tuhan bukan karena tangannya, bukan karena berkatnya, bukan karena pertolongannya, tapi belajar untuk mengasihi Tuhan untuk kepentingan Tuhan, belajar mengasihi Tuhan karena siapa Dia yang sesungguhnya. Saya akan mengajak membaca satu ayat kembali dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita membaca dalam ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Dan perhatikan kalimat terakhir. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, kita melihat ada satu jenis kualitas kasih yang lain. Rasul Petrus menuliskan pada orang-orang Kristen di dalam suratan yang pertama kepada the suffering Christian, kepada orang-orang Kristen yang menderita pada waktu itu. Dan yang luar biasa, Petrus mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini sekalipun mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami ada banyak pencobaan ujian karena imannya, tetapi justru orang-orang Kristen ini kemudian tidak kehilangan cintanya, tidak kehilangan pengabdian atau devosinya kepada Yesus Kristus. Tapi bahkan dikatakan tadi bersukacita dengan satu sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, sekalipun mereka belum pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, secara fisik, dan tidak melihat Dia, namun mereka mengasihinya. Inilah yang dikatakan Saint Bernard sebagai love of God for God's sake. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan karena untuk kepentingan Tuhan.
Dan saya percaya ini salah satu tujuan kenapa suffering, kenapa penderitaan, kenapa permasalahan, bahkan ada beberapa hal doa yang tidak terjawab diizinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk memurnikan kasih kita, untuk membawa kasih kita ini kepada dimensi level yang lebih tinggi, yaitu mengasihi Allah, mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Bukan karena masalah kita ditolong atau tidak ditolong, bukan masalah karena doa kita dijawab atau tidak dijawab, bukan karena kita memperoleh mujizat atau tidak memperoleh mujizat, bukan karena kita dilepaskan atau tidak dilepaskan, tapi semata-mata karena kita tahu bahwa Allah layak dikasih, bahwa Allah layak dipuji, bahwa Allah layak disembah. Inilah level ketiga menurut Saint Bernard. Dan mungkin dari ziarah, journey, perjalanan rohani kita, mungkin ada banyak orang yang menganggap ini adalah bentuk devosi kasih yang tertinggi yang bisa dimiliki oleh orang percaya, yaitu mengasihi Tuhan bukan karena, tapi mengasihi Tuhan walaupun. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka harus diperhadapkan apakah menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, apakah kemudian mereka mau mengingkari imannya itu atau dimasukkan di dalam dapur perapian. Dan mereka mengatakan satu statement yang sering kali dikutip bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Tapi sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka, mereka tidak akan pernah mengingkari komitmennya kepada Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah menyembah patung Raja Nebukadnezar. Ada banyak orang, saya percaya ada banyak pengkhotbah juga yang mengatakan bahwa ini ada level yang tertinggi. Yang sangat kembali menarik buat saya bahwa Saint Bernard kemudian dalam tulisan bukunya di On the Love of God, dia mengatakan bahwa ternyata kasih yang semacam ini juga bukan bentuk kasih yang tertinggi. Ada level keempat yang Saint Bernard katakan sebagai level yang tertinggi dalam bentuk relasi kita, kasih kita kepada Tuhan, yaitu apa? Yang pertama saya ulangi adalah love of self for self sake, mengasihi diri untuk kepentingan diri. Kemudian yang kedua love of God for self sake, bagaimana kita mengasihi Tuhan untuk kepentingan kita. Yang ketiga adalah love of God for God's sake, bagaimana kita mengasihi Tuhan karena Tuhan. Yang keempat menarik karena Saint Bernard mengatakan kalimat ini, love of self for God's sake, mengasihi diri untuk kepentingan Tuhan. Dan mungkin buat beberapa orang cukup mengejutkan karena yang terakhir justru Saint Bernard seakan-akan kembali ke level yang pertama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau yang pertama dikatakan love of self for self sake, yang keempat Saint Bernard mengatakan love of self, sama-sama mengasihi diri, tetapi untuk kepentingan yang berbeda, for God's sake. Bagi beberapa orang ini sulit dipahami dan sulit diartikan karena mungkin juga jarang orang yang pernah mengalami ini. Bahkan Saint Bernard sendiri dalam bukunya On the Love of God mengatakan tidak banyak orang-orang Kristen yang tinggal di dalam level yang semacam ini karena ada banyak orang yang keluar masuk di dalam level yang seperti ini. Nah, ini adalah level atau jenis kasih yang seperti apa? Mungkin agak sulit kalau kita tidak mengalami. Tetapi love of self for God's sake berarti adalah kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Belajar untuk menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat lebih dulu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya, mengkomitkan dirinya kepada Tuhan akan menjadi one spirit with Him, menjadi satu roh dengan Dia. Dan menurut saya ini adalah bentuk yang tertinggi bagaimana relasi orang percaya dengan Allah, relasi orang percaya dengan Tuhan. Di dalam filosofi Jawa ada semacam ajaran yang mengatakan manunggaling kawula Gusti, bagaimana bersatunya antara manusia dengan Allah. Tetapi itu saja yang dikatakan, yang diajarkan Paulus sebagai the spiritual union with Christ, kesatuan rohani dengan Kristus agak berbeda. Karena disebut di sini menjadi satu roh dengan Tuhan, kita tetap kita. Ya, kalau saya boleh memakai diri saya sebagai ilustrasi, Gunawan tetap Gunawan, Yesus tetap Yesus. Tetapi
Kemudian di dalam perjalanan rohani, ketika saya semakin berjalan dengan dia, mengalami ada banyak hal dengan dia, bukan hanya the positive experience, tapi mungkin juga dalam tanda kutip negative experience, bad experience. Dan kemudian ketika saya terus berkomitmen kepada dia, ada satu hal yang kemudian terjadi dalam hidup saya, yaitu kemudian saya menjadi satu dengan dia. Pikiran saya menjadi pikiran Kristus, perkataan saya menjadi perkataan Kristus, perasaan saya menjadi perasaan Kristus, apa yang saya alami menjadi milik Kristus, atau milik Kristus menjadi milik saya, menjadi manunggal bersama dengan dia. Sehingga saya percaya di dalam level yang semacam ini, maka kita akan mulai belajar untuk melihat semua yang terjadi dalam hidup kita ini bukan lagi dalam kategori baik atau buruk, walaupun tentu saja itu tetap ada, definisi itu tetap ada, tetapi bukan lagi melihat berdasarkan kategori dari bawah, misalnya kategori manusia, tapi dari kategori sorga. Yaitu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8. Dan menurut saya ini adalah jenis yang tertinggi, level yang tertinggi, cinta yang tertinggi, yang dikatakan Saint Bernard, yaitu belajar untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu, kita terima, kita pandang itu dengan perspektif hatinya Tuhan. Sehingga bukan lagi, mungkin kalau yang ketiga, love of God for the God sake, mungkin orang itu mengasihi Tuhan, di dalam penderitaan itu mengasihi Tuhan, tapi bedanya begini, level 3 dia masih memandang bahwa suffering itu sebagai sesuatu yang bad, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus dalam pengertian dijauhi. Tetapi dalam level yang keempat, dia mulai belajar untuk embrace, menerima semua yang ada itu dengan lapang hati, karena dia melihat bahwa di balik sesuatu yang dikatakan buruk itu ada sesuatu yang good, ada tangan kasih Tuhan yang sedang menarik dia untuk masuk dalam persekutuan fellowship yang semakin intim dengan Tuhan. Di dalam love of self for God's sake, orang tersebut dilepaskan dari yang namanya dualistic view. Bukan lagi melihat tentang baik dan buruk, that's good, that's bad, bukan semacam itu. Tapi dia bagaimana melihat bahwa dalam semuanya itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat dia, yaitu the spiritual union with Christ. Dan saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita semua bisa mencapai dalam level yang keempat. Tapi memang amat sangat disayangkan, seorang konselor Kristen, juga seorang banyak pembicara Kristen yang bernama Bapak Larry Crabb pernah mengatakan bahwa gereja itu biasanya ada di level 2 dan level yang ketiga, kebanyakan di level yang kedua, jarang sekali di level yang ketiga. Nah, kalau kita tidak belajar untuk mengupgrade diri kita, maka yang terjadi kita hanya akan lari dari level 2 ke level 3, dari level 3 ke level yang kedua, bahkan kecenderungannya adalah bisa saja kita sampai ke dalam level yang pertama. Jadi dalam pembelajaran sore hari ini tentang the spiritual grow, tentang pertumbuhan rohani, dilihat dari 4 stages of love, dari 4 tahapan kasih Saint Bernard. Biarlah kita belajar untuk melihat diri kita, sampai di manakah kasih kita, di manakah dimensi kualitas kasih kita, apakah jenis kasih yang kita miliki kepada Allah. Apakah, saya harapkan tidak ya, yang pertama bukan lagi love of self-sake, bukan lagi orang Kristen yang egois. Saya percaya harusnya ini tidak terjadi. Yang kedua, bukan hanya love God, mencintai Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan bukan hanya sekadar mengasihi Tuhan untuk kepentingan Tuhan, tapi yang keempat, belajar untuk sampai dalam tahapan kita belajar untuk mengasihi diri kita, menerima diri kita, menerima semua yang ada dalam kehidupan kita untuk kepentingan Tuhan. Dan biarlah dalam semua yang terjadi, justru kalau kita bisa melihat pada level yang tertinggi ini, justru kita belajar bisa mengasihi diri untuk kepentingan Tuhan, justru dari pengalaman-pengalaman, momen-momen yang dikatakan orang bad, tetapi dalam level yang keempat orang terus belajar untuk bisa menerimanya itu sebagai cinta kasih Tuhan, tangan kasih Tuhan. Dan biarlah kita terus bertumbuh secara rohani bersama-sama dengan Kristus, bukan hanya di dalam masa-masa yang positif, masa-masa yang baik, tapi juga dalam masa-masa sulit dan masa-masa yang sukar.
Karena justru di dalam kesukaran dan kesulitan itulah kita diajar untuk semakin bertumbuh dan mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi penguat bagi kita, menjadi pendorong buat kita, menjadi inisiatif buat setiap kita untuk semakin bertumbuh secara rohani. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk pertemuan ibadah online kami. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang baru saja kami pelajari. Dan biarlah dari renungan firman ini kami belajar untuk kami boleh semakin bertumbuh secara rohani, yaitu dalam dimensi kasih kami kepada Engkau dan dimensi kasih kami kepada sesama. Kami belajar bukan hanya sekedar mengasihi diri kami sendiri, bukan hanya belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, tapi bahwa kami dalam satu level, satu dimensi yang seperti Saint Bernard katakan, di mana kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi manunggal dengan Engkau, sehingga kami belajar untuk melihat segala sesuatu dalam hidup kami, bukan dari sudut pandang kami, tapi dari sudut pandang sorga. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, entah itu baik, entah itu buruk, tetapi bersama-sama dalam persekutuan Kristus, bahwa segala sesuatu yang dalam hidup kami akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Berkati rekan-rekan Gocha United di dalam perjalanan rohani mereka. Biarkan kiranya Engkau Roh Kudus terus menguatkan, membimbing, menyertai, memberkati, sehingga setiap kami pada endingnya bahwa dibawa kepada keserupaan dengan Kristus dan kemanunggalan dengan Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat, pembimbing, motivasi buat setiap kita untuk terus bertumbuh, tetap semangat, dan bila kita terus mencintai Tuhan. God bless you. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku nikmatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku